Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Dwi Saputra dari kelas 11 TKR 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ban dan pelek. Pengertian dan fungsi ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Fungsi ban: 1. Ban menopang seluruh berat kendaraan. 2. Ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal kecepatan tinggi atau rendah, pengereman, dan belokan. 3. Menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Selanjutnya tipe ban dibagi menjadi dua, ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut carcasannya, dan ban dapat digolongkan menjadi dua, ban bias, bias Plaisir, dan ban radial, radial Plaisir. 1. Ban bias. Carcas untuk ban bias Plaisir disusun dari lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini untuk menopang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Akan tetapi pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat. Sebaliknya, pada ban radial, benang tidak menggeliat. Ban bias menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. Nomor 2. Ban radial. Carcas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan bel, biasa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat thread lebih rigid. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik, serta tahanan gelindingnya rendah. Pada ban ini biasanya juga memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata, jalan bertonjolan misalnya, dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendara menjadi kurang. Selanjutnya, ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa umumnya di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasanya ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Sidewell pada ban radial lebih fleksibel agar mudah menjadi deformasi. Sebagai kompensasi, maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa. Berikutnya, ban tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Adapun keuntungan menggunakan ban tubeless: bila ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya, tidak menjadi kempes sekaligus karena lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri. Sekalipun tertusuknya pada saat kendaraan berjalan, biasanya tekanan udaranya tidak menurun tiba-tiba, yang menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol kendaraan. Ban tubeless ini tidak berarti tahan terhadap tusukan, tetapi hanya kebocoran udaranya saja yang lambat dibandingkan dengan ban biasa. Bila ban terkena paku atau barang yang tajam lainnya tidak menyebabkan kekurangan udara, hal ini tergantung pada ukuran dan beberapa besar terjadinya tusukan pada ban. Pengemudi kadang-kadang kurang memperhatikan bahwa bannya kurang udara. Mengendarai dengan ban tubeless yang masih ada pakunya sangat berbahaya, terutama pada kecepatan tinggi. Paku akan terlempar keluar, suhu ban akan meningkat.
disebabkan adanya gesekan yang kempes, menyebabkan ban akan rusak sebelum ditambal. Oleh karena itu, disarankan untuk mengecek tekanan udara pada ban radial sebelum menghidupkan mesin untuk mengetahui kemungkinan ada paku atau benda lain yang menusuk, terutama bila kendaraan sering dikendarai dengan kecepatan tinggi. Ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban tipe T sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan carcas model bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar tread dan keseluruhan lebih kecil, dan tread dan carcas lebih tipis. Untuk mengimbangi beban dan kemampuannya, maka tekanan udaranya dibuat lebih besar, yaitu 4,2 cm² atau 60 psi. Untuk membedakannya dari pelek roda bagian luar, pelek ban tipe T ini dicat oranye atau kuning. Selanjutnya, sistem kode spesifikasi ban. Pada sidewall ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam, dan diameter pelek, dan ply rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan, misalnya H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terdapat huruf R, di antaranya ada pula yang mencantumkan aspek ratio. Sistem kode ban ISO International Standardization Organization 195 sebagai lebar ban dalam inci ban bias atau milimeter ban radial. Yang 70 sebagai aspek ratio tinggi atau lebar ban dalam persen. Yang R sebagai ban radial. Yang 16 sebagai diameter pelek dalam inci. Yang 85 sebagai kapasitas mengangkut ban atau load index. Yang 14 sebagai kecepatan maksimum yang diizinkan. Selanjutnya, perawatan ban. 1. Memeriksa tekanan udara ban yang berlebihan. Tekanan udara ban yang berlebihan dari yang ditentukan dapat mengakibatkan problema seperti berikut. 1. Bidang gesek tread menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendara. 2. Kenyamanan berkendara menjadi kurang. 3. Bagian tengah tread aus lebih cepat. 4. Lapisan benang dan ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. 5. Lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang berkonsentrasi di bagian tengah tread. 2. Memeriksa tekanan udara ban yang kurang. Tekanan udara ban yang kurang dapat mengakibatkan 1. Gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. 2. Kemudi bertambah berat. 3. Tepi ban aus lebih cepat. 4. Ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan. 5. Pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Cara memeriksa tekanan udara ban. Nomor 3. 1. Ban harus dalam keadaan dingin sebelum melakukan pemeriksaan dan penambahan udara. 2. Penggunaan selalu pengukur tekanan tire pressure gauge dan jangan hanya diperiksa secara visual. 3. Sesuaikanlah dengan spesifikasi dalam pedoman reparasi, lembaran data servis, atau pedoman pemilik kendaraan untuk mengetahui tekanan udara ban yang benar untuk bermacam-macam tingkat ban. Ada sedikit tambahan. Bila tekanan udara ban bertambah disebabkan karena panas, jangan mengurangi kelebihan udara dari ban. Tekanan akan menjadi normal kembali setelah ban menjadi dingin. Bila udara dikeluarkan saat ban dalam keadaan panas, maka tekanan akan turun di bawah normal setelah ban menjadi dingin. 2. Pastikan bahwa keadaan pentil tidak bocor setelah dilakukan pemeriksaan tekanan udara. Selanjutnya, materi pelek roda. Uraian. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda. Biasnya pelek diswell karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi.
maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban berkendara, dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang bertumbuh pada ban. Di samping itu, roda harus seringan mungkin, tambahan pula, ban harus dibalance dengan baik. Dengan demikian dapat berputar lembut pada putaran tinggi, dan pelek harus dibuat akurat agar dapat mengikat ban dengan baik. Yang selanjutnya, tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatannya dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja pres dan campuran besi tuang cast-lead alloy. Pelek baja pres adalah tipe pressed steel disc wheel. Ini terdiri dari rim yang dilas ke disc. Disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah banyak. Pada umumnya kendaraan yang menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Pelek dari bahan campuran besi tuang adalah pelek cast-lead alloy disc wheel. Ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium dan magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan tentang materi ban dan pelek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKRO disiplin, berkomitmen, dan berkompeten. Jaya.